Kenapa sih anak-anak Paulus ini? Pernah nggak Muhammad mengajarkan kamu Kenapa anak Paulus ini ketika naik di komal saya, andalan kesurupan? Bukan Andalan ambigu. Kenapa? Bisa jawab, goblok. Tolol. Itu pertanyaan kecil bagi kami. Kami itu berbicara, Bang. Tunggu dulu. Pernah nggak Muhammad mengajarkan kamu? Jangan kesurupan. Kamu nanya. Pernah nggak Muhammad mengajarkan kamu? Kamu nanya. Iya. Kamu nanya. Si Theodor ini yang jawab. Pernah nggak Muhammad saya tanya, saya punya otoritas juga. Saya kamu jawab, atur, Anda tidak mau mendengar. Kau bukan nggak bisa jawab, kau goblok. Waduh, ajaran kasihnya keluar nih. Pernah nggak? Jangan terpancing. Saya harapkan kami jangan terpancing, terdoktrin dengan ajaran kasih, tetapi kerjanya menghina. Enggak, saya tanya. Coba jawab dulu. Ajaran kasihnya sudah keluar ya. Keluarkan semua ajaran kasih sesungguhnya. Enggak pernah. Apa lagi? Bisa bersumpah kau? Serius kau nggak pernah Muhammad mengajarkan kamu? Enggak pernah. Bersumpah kau demi Allah. Bersumpah kau nggak pernah Muhammad mengajarkan kamu? Apa saya mau bersumpah? Anda bertanya, Anda sendiri yang bingung. Saya bertanya, pernahkah Yesus mengajarkan kawin mawi di surga? Kalau saya bertanya berdasarkan dalil. Kau jangan bohong, karena itu mana dalilnya? Kau jangan bohong. Tertulis di mana? Ustaz Somad aja mengaku. Iya, tertulis di mana? Iya, tertulis di mana? Kalau di hadis, di Quran. Kalau saya Kristen itu saya tidak heran. Karena Kristen itu ini mereka lakukan. Pertama, mereka itu pendusta, dan kedua penipu. Jadi kalau Anda bertanya, siapkan dulu pertanyaan Anda. Bukan. Bukan. Kamu mau buka celana? Bukan, mutah. Surah An-Nisa ayat 24. Iya, tertulis di mana? Surah An-Nisa ayat 24, mutah. Itu pernah dipraktekkan di zaman Muhammad. Kata Ustaz. Sebelum Rasulullah. Memang Ustaz Somad pernah. juga mengakui. Tunggu dulu. Kamu bertanya, saya menjawab. Ayo. Memang sebelum, karena Anda bertanya di sini tidak membutuhkan jawaban, maka Anda kesurupan. Dengarkan. Bukan kau juga kau nggak bisa ditanya, goblok. Gimana ini? Kita mau jawab, dia kesurupan. Bukan Koman itu bisa ditanya, jangan nanya mulu kau. Iya, tapi ketika Anda naik jangan kesurupan. Iya, makanya jawab. Ini kamu gimana mau dijawab? Anda kesurupan. Ini kamu masih halal nggak? Coba. Kagak. Tidak ada. Kalau di dalam Bible segalanya halal. Saya punya dalil. Kalau di dalam Bible itu segalanya halal. Mau embak sini, embak sana, embak situ. Ini kamu masih halal nggak? Enggak ada yang halalkan. Bawa orang. Bukan, kata Somad udah dihapus, katanya bilang ke sini kamu tahu udah dihapus. Terus? Tapi kata Syiah enggak, katanya yang benar yang mana? Somad apa Syiah yang benar? Oh, Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Bukan. Yang mengajarkan kamu siapa? Jangan nangis di sini. Pelopor. Syiah bukan Islam. Pelopor ini kamu tahu siapa pertama-tama? Pelopornya ya, Kristen dengan Syiah. Kristen dengan Syiah. Loh, Muhammad Allah saya bisa yang mengajarkan berikan kamu dalil. pertama-tama Allah. Kristen dengan Syiah. Di surah An-Nisa ayat 24 itu bukan Quran Syiah. Coba baca. Surah An-Nisa itu bukan surah An-Nisa itu baca Quran Syiah coba. apa Sunni? Surat An-Nisa itu Quran Syiah apa Sunni? Goblok. Surat An-Nisa itu kasihnya keluar lagi nih. Ajaran kasihnya keluar lagi. Enak nih. Surat An-Nisa itu Quran Syiah ajaran kasihnya kau keluar. Mutah itu ajaran kasih dari gereja ini.
Ini jadi mereka itu ajaran kasih itu ajaran pembohongan, pembodohan. Kau buka room nggak bisa jawab goblok. Gimana mau dijawab? Anda kesurupan melulu. Lah, jawab. Jadi buat Surah apa An-Nisa saya itu jawab dengan orang-orang yang kesurupan? Surah An-Nisa itu Mari punya kita siapa baca sih? sama-sama. Jangan Coba baca. kesurupan deh. Surah An-Nisa itu Apa? punya siapa sih nih? Jawab dulu. Kau bilang Sia itu Kau bukan. punya umat Islam. Masalahnya kamu nggak mau mendengar. Iya, di surat An-Nisa 24 itu ada nikah muta. Kau jangan bilang Sia, jangan Kia kau. Coba baca coba. Cuma Ustaz Somad mengatakan udah dibatalkan katanya. Oh jangan Udah bawa-bawa berlaku lagi narasi katanya. orang lain ke sini. Iya, ilmumu jangan kau takia, kau bilang jangan ada nikah muta di ini. Apa arti takiyah itu? Apa arti takiyah? Waktu zaman Muhammad, kalau kau hidup di zaman Muhammad, istrimu dinikah muta, kau mau nggak? Apa arti takiyah itu? Apa Kau artinya? jangan berdusta. Saya tanya apa arti takiyah? Kalau kau hidup di zaman Muhammad, kau mau nggak istrimu dinikah Ini muta? Kristen ini ya, terkadang mengatakan puji Tuhan. Saya tanya apa arti puji Tuhan? Lari dia, Jawab nggak dulu, tahu. goblok. Jawab dulu, jangan lagi. Iya saya jawab. Dulu, goblok. Apa arti takiyah? Kalau kau hidup di zaman Muhammad, mau nggak istrimu dinikah muta? Di mana? Kan Justru di Nabi jam- Muhammad kan di jam- itu kau ini bertanya tapi dicampur adukan dengan jurus Paulus, jurus kesurupan. Di zaman Muhammad nikah muta Coba legal kamu. nggak? Di zaman Muhammad Coba nikah kamu muta legal diam nggak? Saya tanya supaya dulu. bisa kamu dengarkan. Kamu diam. Kalau mau dijawab, goblok, di diam. zaman Muhammad- Boleh kamu Di zaman diam? Muhammad nikah muta legal. Iya, Di zaman boleh Muhammad kamu nikah muta diam. legal nggak? Saya tanya, Jawab, boleh kamu jawab, diam dulu? Kami jawab. Ayo, jawab. Jangan kesurupan ya. Oke, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Mau Nah, nanya? itu pertanyaannya. Nikah mukta. Di zaman Anak Paulus ini kenapa Apanya? sih ya? kenapa di mute? Kalian nggak bisa jawab, goblok. Di zaman Muhammad nikah muta halal nggak? Saya Di tanya. mana ada nikah? Nikah mut'ah itu ada di hadis, bukan Nabi Muhammad yang mut'ah. Di Al-Quran nggak ada. Di zaman Muhammad, di zaman Muhammad halal nggak nikah muta? Coba saya tanya dulu. Oke, saya ceritakan ya. Dengerin. Jadi, kenapa Rasulullah pernah memperbolehkan mut'ah? Karena orang berperang itu kadang-kadang berbulan-bulan. Kalau orang dulu seperti Romawi, perang-perang itu, mereka itu langsung pergi ke desa-desa, ngambil gadis-gadis diperkosa. Itu tentara pasukan-pasukan kafir dulu. Nah, untuk umatnya Nabi Muhammad tidak boleh kayak gitu. Nikah Diizinkan muta itu tapi jina nggak? Nikah nikah. muta itu jina nggak? Saya tanya dulu. Nikah muta itu jina nggak? Jadi adanya Apa nikah ini? muta itu karena memang keadaan. Tapi itu pun di perang autos doang. Ya. Tapi kalau Sekarang nikah muta itu jina nggak? Sekarang nikah muta itu Kebetulan jina ibu nggak? Saya itu tanya dulu. ditutup sedang dijelaskan ini Bang Adi, mohon didengarkan ya. Izin dulu Gurunda Atata ya. Itu sudah dijelaskan. Sekarang nikah muta Anda itu- dengarkan sekarang nikah muta ketika itu jina orang nggak? menjelaskan. Sekarang nikah muta itu jina nggak? Jangan bertele-tele. Enggak ada yang melakukan itu. Cuma yang melakukan itu dijelaskan tadi Ustaz Tata. Orang kafir. Orang kafir itu siapa? Ya Kristen. Kenapa sekarang? Sekarang nikah muta Maka itu dengarkan jina nggak? dulu Kenapa lah. nggak dilakukan? Iya. Nikah muta Enggak itu ada jina nggak sekarang? perintah itu. Enggak. Tunggu dulu. Kamu dengarkan. Karena bertahap hukum-hukum perkara maupun pernikahan, hukum-hukum tentang manusia. Ini bertahap. Ya, dengarkan dulu Nikah lah. muta itu jina nggak? Kak, tidak. Kalau di Amsal itu berzina. Kalau menurut Islam, kalau kita mendengar, tunggu dulu. Bisa ditanya, Kalau harus di bisa ditanya. Kristen tidak zina, itu diperbolehkan. Kalau umat Islam melarang.
berdasarkan dalil. Kalau Kalau di bukan zina, Kristen tidak. Kenapa sekarang Tidak ada larangan. Kenapa sekarang dikatakan nikah muta zina? Kenapa sekarang nikah muta dikatakan zina? Oke, kenapa mut'ah sekarang tidak boleh? Kan hadisnya jelas. Wa an Salama ibnu Al-Aqwa radhiyallahu an. Qala. Kan banyak orang Sunni sekarang. Rasulullah SAW dengerin ama autos fil mut'ah salah satu ayam sumanaha, kemudian Nabi melarangnya. Nabi memperbolehkan pasukan berperang di perang autos. Sekarang Sunni mengatakan sumanaha, kemudian setelah itu sampai sekarang dilarang sudah. Mengapa sekarang zina? Loh, kenapa sekarang dilarang? Loh, hadisnya jelas di situ. Cuma Nabi pernah memperbolehkan di perang Autos. Zaman Muhammad halal sekarang zina. Kemudian melarangnya. Mengapa zaman Kenapa ini Kristen? Bertanya aja dong. Oke, Bertanya ini aja kesurupan. Lanjut. Ini dalilnya mut'ah ya. Kalau kita nanti ditanya, kita bisa menjelaskan semua. Pertama, Nabi pernah memperbolehkan nikah mut'ah di perang Autos. Sumanaha, kemudian melarangnya. Terus nanti kalau ada pertanyaan, kenapa Tata saat itu diperbolehkan? Karena memang para sahabat yang berperang itu, ya pasukan itu, mereka minta izin ke Rasulullah. Karena mereka itu dulu kalau perang berbulan-bulan, sampai mereka itu masih nanam tanaman gitu. Bahkan mereka punya harta banyak. Boleh nggak ya Rasulullah kami nikah? Karena orang berperang kalau selain Islam dulu ya, kalau mereka nafsu, ya mereka ibaratkan ke temannya, ayo kita cari gadis-gadis yuk. Mereka culik, mereka perkosa. Nah, untuk di Islam tidak boleh. Islam diperbolehkan nikah gitu loh. Jangan langsung memaksa orang untuk diperkosa atau menculik. Kan banyak kan. Kayak orang Belanda dulu di Indonesia banyak juga, Jepang gitu. Ya, memperkosa orang anak-anak orang-orang desa gitu. Nah, untuk di dalam Islam diizinkan menikah, itu pun di perang Autos. Ya, cuma satu kali itu doang. Setelah itu sumanaha, Nabi melarangnya. Karena sudah dilarang saat itu, ya sudah. Ya, terus tadi menyebut surat An-Nisa ayat 24. Ini bukan masalah nikah mut'ah. Ini sama seperti di fikih, membahas mas kawin. Jadi kalau orang mau menikah, oke, mas kawin boleh tidak dibayar semuanya, separuh dulu, karena untuk akad. Tapi kalau dia nanti bersetubuh, berhubungan, wajib bayar semuanya. Mana dalilnya? Ya ini, An-Nisa 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musonatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Ya. Kitabullah. Ya. Di sini au ma malakat aimanukum. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Musinina ghairu musafihin. Famastamta'tum bihi. Nah ini minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridahna. Ya. Oke, biar paham langsung artinya. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Tidak boleh. Kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Ya, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan ya, dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Makanya dalam fikih itu, misalnya kita belum lunas ngasih mas kawin, nah ini harus dilunasi ketika sebelum dia berhubungan, ya, sebagai ketetapan, kewajiban. Ya, tapi ada orang-orang ya, ini mengartikan mut'ah. Enggak. Ini membahas tentang mas kawin. Kalau kita menikah, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Nah, coba saya nanya,
Orang kalau nikah dalam Islam itu ada mas kawinnya enggak? Ada. Ya ini ayatnya. Ya. Ya, seperti itu. Cuma masalahnya dia bertanya, dia sendiri yang kesurupan. Gimana ini? Gimana mau ditanya? Bertanya aja bego. Ya, ya Kristen yang mau berdialog ya silakan naik. Dan jangan membawa kebiasaan Anda kesurupan dalam gereja di sini. Ini ranah diskusi loh. Boleh Anda membantah, bantah pakai ilmu, pakai dalil.